Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Budi Asri, SSI, SPAM, MSE. Saya adalah dosen pada program studi D3 Meteorologi dan Instrumentasi, Akademi Meteorologi dan Instrumentasi yang disingkat dengan AKMED, merupakan salah satu perguruan tinggi kementerian lembaga yang berada di bawah Kementerian Perdagangan. Saya mengampu mata kuliah Pendidikan Manajemen Sosiokultural yang merupakan salah satu mata kuliah wajib yang mesti diambil oleh mahasiswa pada semester ke-6 pada program studi D3 Meteorologi dan Instrumentasi, Akademi Meteorologi dan Instrumentasi. Mata kuliah ini membekali mahasiswa untuk menjadi SDM yang terampil di bidang kemeteorologian sejalan dengan profil lulusan dari program studi D3 Meteorologi dan Instrumentasi sebagai penerat tingkat terampil maupun sebagai tenaga teknis kalibrasi. Capaian pembelajaran lulusan yang ingin dicapai pada program studi antara lain bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung nilai moral dan etika, serta mampu menerapkan pemikiran logis dan sistematis dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Capaian pembelajaran lulusan tersebut diturunkan kepada capaian pembelajaran mata kuliah yang terdiri dari 5, yaitu peka dan memahami menerima kemajemukan, aktif mengembangkan sikap toleransi, mempromosikan dan mengembangkan sikap toleransi dalam persatuan, mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif, serta berkontribusi pada bangsa dan negara untuk membangun hubungan sosial psikologis terhadap lingkungan sekitarnya. Capaian pembelajaran mata kuliah antara lain mampu menerima dan peka terhadap perbedaan individu dan kelompok, terbuka dan ingin belajar terhadap kemajemukan masyarakat, serta mampu bekerja sama dengan individu yang berbeda latar belakangnya. Jumlah pertemuan adalah 14 kali pertemuan di luar ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada mata kuliah ini perlu dikembangkan sikap interaktif antara dosen dengan peserta didik. Antara lain, mata kuliah ini dibawakan dengan tatap muka baik secara klasikal maupun dengan praktikum lapangan. Kemudian, interaksi dilakukan dengan melibatkan peran aktif mahasiswa sebagai subjek belajar guna mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, baik penugasan maupun dengan diskusi. Kemudian, asesmen dilakukan menggunakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester, penugasan rutin, dan praktikum. Penugasan tersebut ada yang bersifat individu dan kelompok guna meningkatkan solidaritas dan tim kerja yang efektif dan efisien. Dosen pengampu juga melakukan pengamatan terhadap sikap dan perilaku para mahasiswa selaku peserta didik. Selanjutnya, mata kuliah ini mendeskripsikan antara lain konsep, hakikat, dan kebijakan pengembangan kompetensi sosiokultural sebagai perekat kesatuan budaya, ketahanan budaya dalam penguatan kebangsaan, warisan budaya, guna penguatan kebangsaan, komunikasi lintas budaya, kemudian mengembangkan sikap toleransi, peka terhadap perbedaan budaya dan potensi konflik, serta membangun hubungan sosial psikologis dengan lingkungan sekitarnya. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas konsep, hakikat, dan kebijakan pengembangan kompetensi sosiokultural dan core value berakhlak. Nah, core value berakhlak ini berguna nantinya sebagai calon penerat tingkat terampil yang akan bertugas setelah lulus, diharapkan sebagai aparatur sipil negara sebagai salah satu sumber daya manusia kemeteorologian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari mata kuliah Pendidikan Manajemen Sosiokultural sebagai bahagian dari mata kuliah wajib
di program studi D3 Meteorologi dan Instrumentasi, Akademi Meteorologi dan Instrumentasi Kementerian Perdagangan, yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, sebelum memulai kegiatan perkuliahan, kita akan berkenalan terlebih dahulu. Jadi selama 1 semester ke depan, mata kuliah ini akan saya bawakan dari mulai pematerian, kemudian ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Nama saya Budi Hasri, saya bisa dihubungi di alamat email dan nomor handphone yang tertera di depan. Jadi bila ada nanti terkait dengan administrasi perkuliahan, pengurus kelas bisa menghubungi saya pada alamat email dan nomor HP yang tercantum. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah sosial yang ada di kampus Akademi Meteorologi dan Instrumentasi. Jadi bertujuan untuk menjelaskan tentang konsep, kemudian hakikat, dan kebijakan pengembangan kompetensi sosio-kultural. Apa itu kompetensi sosio-kultural? Apa itu perekat kesatuan bangsa? Lebih dalam nanti kita akan bahas di mata kuliah ini. Nah, mata kuliah ini juga berperan untuk memperkuat warisan budaya, kemudian komunikasi lintas budaya, sehingga para mahasiswa nanti mampu mempromosikan dan mengembangkan sikap toleransi, kemudian peka terhadap perbedaan budaya dan adanya potensi konflik, dan mampu membangun hubungan sosial psikologis dengan lingkungan. Jadi mata kuliah ini membekali mahasiswa bagaimana menjalin relasi dengan lingkungan yang berbeda latar belakangnya. Sistematika perkuliahan ini meliputi kompetensi yang ingin dicapai, kurikulum, metode, dan evaluasi pembelajaran. Nah, apa yang diharapkan dari mata kuliah ini? Kompetensi-kompetensi apa yang harus dimiliki oleh mahasiswa? Kemudian bagaimana struktur kurikulum dibuat, dan bagaimana metode pelaksanaan agar mencapai kompetensi yang akan dibangun. Kemudian evaluasi untuk menilai apakah mahasiswa telah memperoleh potensi yang ingin dibangun oleh dosen pengampu sesuai dengan panduan kurikulum. Nah, berbicara tentang kompetensi pada mata kuliah kompetensi sosiokultural, di sini ingin untuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku itu dapat diamati, diukur, dan dikembangkan. Bagaimana berinteraksi dengan masyarakat yang majemuk. Jadi bahwa masyarakat kita memiliki berbagai macam latar belakang budaya, suku bangsa, agama. Nah, jadi semua itu diperlukan penanaman kompetensi kepada mahasiswa sebagai calon ASN. Sehingga pemegang jabatan nanti kalau akan menjadi aparatur sipil negara bagi lulusan AKMET memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatannya. Nah, kompetensi ini berkaitan dengan bagaimana berinteraksi dengan kemajemukan masyarakat. Kemudian metode pembelajaran dari kurikulum yang ingin dicapai ini adalah memahami, mengenali, dan menerima kemajemukan budaya. Kemudian berperan aktif untuk mengembangkan sikap, saling menghargai, dan toleransi, persatuan, menekankan persamaan dan persatuan, serta mempromosikan keragaman sosiokultural. Kemudian yang ketiga, untuk mewujudkan lingkungan yang produktif di tengah keragaman sosial kultural.
mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif sehingga tercipta efektivitas organisasi dan kemampuan menjadi wakil pemerintah untuk membangun hubungan sosial psikologis dalam mengembangkan dialog kebangsaan nasional. Nah, kurikulum ini dapat dicapai dengan berbagai metode pembelajaran. Metode-metode yang digunakan adalah pendekatan kognitif, yaitu transfer of knowledge, bagaimana dosen pengampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa selaku peserta didik. Kemudian dengan keteladanan, yaitu memberikan contoh atau suri teladan. Dosen memberikan contoh kepada mahasiswa, mahasiswa juga memberikan contoh kepada lingkungan masyarakat di mana berada. Kemudian yang ketiga adalah melalui pendekatan pengkondisian. Mengkondisikan agar sesuai dengan hasil yang diharapkan. Misalnya kalau ingin hasil yang diharapkan adalah disiplin, tentunya pengkondisiannya adalah bangunnya lebih awal. Nah, itu dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian melalui pendekatan pembiasaan atau pembudayaan. Membudayakan nilai-nilai tertentu itu tidak mudah dan juga tidak sulit. Tergantung kepada komitmen dari seluruh peserta didik yang akan menjadi role model dari masyarakat nantinya. Nah, yang keempat yang perlu disampaikan pada awal perkuliahan ini bahwa kuliah ini terdapat ujian tengah semester dan ujian akhir semester untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan. Kemudian penugasan rutin dan praktikum baik yang dilakukan oleh individu maupun oleh kelompok. Kemudian pengamatan sikap dan perilaku itu juga dilakukan sepanjang memantau keadaan dari peserta didik. Apakah mampu menerapkan teori atau konsep yang diberikan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Nah, kenapa pentingnya mata kuliah ini? Agar membangun calon ASN yang memiliki integritas, profesional, netral, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek KKN. Nah, ini salah satu hal yang mengkhawatirkan pada akhir-akhir ini, terutama terkait dengan penyelenggaraan negara. Nah, mahasiswa AKMED sebagai calon aparatur sipil negara tentunya diharapkan memiliki kompetensi sosiokultural. Kemudian memberikan pengetahuan sosiokultural bagi para calon ASN AKMED, karena mahasiswa nanti sudah lulus diharapkan menjadi calon aparatur sipil negara. Kemudian mampu internalisasikan kompetensi sosiokultural tersebut dan sebagai perekat persatuan bangsa. Nah, dasarnya adalah dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, beserta peraturan turunannya, baik itu PP maupun nanti peraturan menteri. Nah, apa yang harus dicapai dari mata kuliah ini? Nanti tentu akan tercipta calon ASN berakhlak. Berakhlak merupakan kependekan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, sekarang kita lihat satu persatu bahwa semua ASN hendaknya memiliki kompetensi ini. Kalau pelayanan yang diberikan harusnya memberikan pelayanan terbaik, best customer service. Jadi tidak hanya membeda kepada kelompok tertentu
saja atau kepada anggota masyarakat tertentu, tetapi mencakup seluruh lapisan masyarakat. Karena ASN itu diminta agar netral. Kemudian akuntabel. Jadi memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kemudian kompeten, belajar dan mengembangkan kapasitas. Kemudian berikutnya, agar ASN itu memiliki kompetensi berakhlak, dia juga harus harmonis. Harmonis di sini dia saling menghargai perubahan, loyal, dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kemudian adaptif, dengan berinovasi dan antusias dalam menggerakkan perubahan, serta kolaboratif. Kolaboratif di sini apa? Berarti saling bekerja sama atau saling bersinergi. Nah, jadi kita lihat bahwa branding ASN, kita tahu ASN itu ada dua, ada aparatur sipil negara, ada dua, yaitu pegawai negeri sipil dan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi pada prinsipnya P3K dan ASN hak dan kewajibannya hampir sama, tapi yang membedakan mungkin di jaminan hari tua atau JHP. Nah, brandingnya adalah bangga melayani bangsa. Jadi seorang ASN nantinya mampu dan memiliki kompetensi dalam melayani bangsa dalam hal pelayanan pemerintahan. Nah, kalau di meteorologi apa? Berarti nanti di pelayanan meteorologian, baik di pemerintah daerah maupun di pemerintah pusat. Nah, bagaimana kita harus melihat internalisasi nilai-nilai itu, menanamkan nilai-nilai berakhlak tadi dengan proses eksternal atau internal. Kemudian nilai apa saja yang perlu ditanamkan? Mengapa nilai tersebut perlu diinternalisasikan? Bagaimana cara menginternalisasikannya dan hasilnya sampai di tahap mana? Nah, proses internalisasi nilai terbagi atas 3. Jadi prosesnya itu adalah menginformasikan nilai baik dan buruk. Ini perlu sentuhan ranah kognitif, artinya memberikan pengetahuan, ada transfer knowledge. Di mata kuliah etika profesi kita sudah belajar hal-hal baik dan buruk, ada nilai-nilai. Kemudian di mata kuliah berikutnya di peraturan perundang-undangan, mana nilai-nilai yang baik dan yang buruk yang dipandu oleh negara. Negara telah mengeluarkan aturan mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan hierarki yang terakhir, misalnya peraturan menteri atau peraturan daerah, gubernur, wali kota, bupati. Nah, di peraturan perundang-undangan kita juga belajar. Nah, gimana dengan sisi kultural, kita melihat nilai-nilai itu dan nilai baik bisa kita internalisasikan di dalam diri kita. Kemudian proses transaksi nilai. Bagaimana prosesnya itu berlangsung dua arah dengan diskusi dan tanya jawab dan menyesuaikan nilai-nilai baru dan nilai-nilai yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Kemudian perlu ranah kognitif dan afektif. Jadi kan hanya sekedar memahami, paham nggak bahwa disiplin itu perlu, paham nggak bahwa nilai-nilai berakhlak itu perlu, tapi juga dibuktikan dengan sikap dan perilaku. Kemudian proses yang ketiga adalah transinternalisasi nilai. Proses menginternalisasikan melalui beragam media, baik dengan verbal, dengan penyampaian seperti ini, berpidato, berceramah, dengan memberikan kuliah, kemudian gesture, dengan gerak tangan, body language. Berikutnya dengan pemodelan, memberikan model atau contoh. Kalau misalnya mahasiswa memberitahu kepada masyarakat bagaimana
budaya santun. Berarti kalau demonstrasi itu tidak anarkis. Itu harus dimulai dari kampus dulu, baru bisa diterapkan ke masyarakat. Kemudian pengkondisian dengan mengkondisikan diri kita, misalnya dengan menggunakan atribut, menggunakan pakaian tertentu. Kemudian kebiasaan atau kebudayaan. Nah, kebudayaan inilah yang paling pamungkas. Hal-hal baik dapat dilaksanakan setiap hari kalau itu memungkinkan untuk kondisi masing-masing orang, masing-masing lingkungan dengan mempertimbangkan kognisi, afeksi, dan melibatkan motorik. Ada yang tahu motorik? Anggota badan dengan gerakan. Apa yang membedakan misalnya motorik di suku tertentu? Ada yang kalau menunjuk sesuatu dia nggak boleh pakai tunjuk, jadi dia menggunakan jempol. Nah, itu merupakan salah satu motorik. Saya perlu mengevaluasi sejauh mana bahwa ini bisa diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari dengan evaluasi menggunakan quizzes. Baik, kita masuk ke evaluasi. Jadi dari penjelasan yang tadi diberikan, apakah para mahasiswa bisa memahami apa yang disampaikan? Silakan masuk ke quizzes dengan kode yang tercantum. Kita cuma punya 3 pertanyaan yang akan dijawab di quizzes tersebut. Silakan dimulai. Apa yang menjadi fokus mata kuliah pendidikan manajemen sosiokultural? Jadi kita melihat tadi sudah dijelaskan mata kuliah ini berperan dalam apa saja. Tentu ada fokus yang ingin dicapai. Ya. Ya. Kita lihat siapa yang paling cepat. Oke, jadi fokus mata kuliah ini adalah pengembangan kompetensi sosiokultural. Siapa yang paling cepat? Nanti bisa memperoleh apresiasi dari dosennya. Tepuk tangan dulu. Ya. Pertanyaan berikutnya. Apa yang dimaksud dengan internalisasi nilai? Oke, waktunya habis. Ya, hampir semuanya menjawab bahwa internalisasi nilai adalah proses penanaman keyakinan, sikap, nilai pada diri individu. Semuanya menjawab, 31 orang sesuai dengan yang diharapkan. Tepuk tangan dulu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa yang menjadi tujuan dari mata kuliah pendidikan manajemen sosiokultural? Kita lihat pilihan-pilihan pertanyaannya.
Ya, NTO. Siapa ini yang NTO? Ya, Hafiz. 26 orang menjawab. Tujuan dari pendidikan manajemen sosiokultural adalah memberikan pengetahuan sosiokultural bagi para mahasiswa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi dari mata kuliah ini dapat disimpulkan bahwa untuk pada pertemuan pertama ini sudah bisa menjawab deskripsi mata kuliah, tujuan mata kuliah, potensi yang ingin dicapai bagi para mahasiswa yang mengambil mata kuliah pendidikan manajemen sosiokultural. Jadi karena ini mata kuliah sosial yang diajarkan untuk mahasiswa teknik, jadi sebetulnya capaiannya tidak terlalu berat, tapi harus dapat diinternalisasikan pada kehidupan sehari-hari. Jadi konsep, hakikat, dan kebijakan pengembangan kompetensi sosiokultural harus dimiliki oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini pada semester ini. Jadi kesimpulannya adalah bahwa pendidikan manajemen sosiokultural merupakan pendidikan yang mengedepankan terhadap proses internalisasi nilai, yaitu proses transformasi nilai, kemudian proses transaksi nilai, proses transinternalisasi nilai. Nah, oleh karena itu perlu pengkondisian. Apa kondisi yang diharapkan dari mahasiswa agar nanti kelak menjadi kebiasaan atau budaya-budaya? Perlu nggak kita mengenakan atribut budaya? Perlu. Apa saja tadi atribut budaya yang ada di daerah yang bisa kita gunakan untuk kebiasaan ini? Udang dari mana? Ikat? Oke. Limayu, batik, jadi baik. Demikian untuk perkuliahan pendidikan manajemen sosiokultural pada pertemuan pertama ini. Semoga nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya lebih dapat menggali nilai-nilai yang ada di sekitar kita sehingga bisa diinternalisasikan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Saya ucapkan terima kasih pada perkuliahan pada hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.